Setiap reseller itu memiliki kemampuan yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, karakter yang juga berbeda. Tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Ada berapa level tingkatan reseller dan apa saja perbedaannya agar memudahkan kita untuk mengatur dan memanage strategi pengelolaan reseller. Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar bersama bisnis online dengan bidarasurga.com. Kita akan sedikit membedah dari isi buku Sukses Reseller karangannya Mas Yazid di sini ya. Terkait dengan reseller itu sendiri adalah menjual produk orang lain. Kita beli kemudian dijual kembali. Jangan kawan-kawanku menghinakan atau memandang sebelah mata dari pekerjaan reseller. Toko-toko kelontong yang ada di pinggir jalan atau di mall-mall itu semuanya ya reseller. Hampir nyaris produk yang mereka jual bukan merupakan produk mereka sendiri, tapi itu adalah produk orang lain. Jadi mereka adalah reseller. Ya. Reseller itu ya menjual kembali produk orang lain. Nah, ada sebagian di antara kita yang meremehkan pekerjaan reseller. Oh, jangan salah. Justru terkadang reseller itu jauh lebih kaya dibanding dengan produser. Coba bayangkan, saya mau tanya, petani yang menanam padi itu kan memproduksi padi tuh, lebih kaya mana dengan orang yang menjual beras atau menjual gabah atau pengepul dari gabah? Lebih kaya mana? Lebih kaya pengepulnya. Rata-rata seperti itu dibanding dengan petaninya sendiri. Itu contoh konkret sederhana bahwa pekerjaan reseller itu bukan pekerjaan yang remeh-temeh kawan-kawan, justru potensial ya. Kerjanya hanya bagaimana mengambil barang kemudian mendistribusikannya ke tempat yang lain dalam rangka menjualnya. Kita sudah membahas tentang strategi negosiasi reseller, bagaimana mengumpulkan database dan lain sebagainya. Kita mau masuk ke langkah kelima ini. Langkah kelima ini adalah bagaimana membangun tim. Tapi sebelum masuk ke pembahasan itu, di buku ini dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan kualifikasi pembagian reseller menjadi 3 level. Ya, menjadi 3 level. Dan ini dibagi dalam rangka memudahkan sistem pengaturan dan manajerialnya. Reseller level yang pertama, langsung saya sampaikan. Yang pertama adalah yang masih pemula atau yang baru daftar menjadi tim pasukan penjualan kita. Cukup kita memberikan 2 hal. Pertama, memotivasi mereka untuk serius terhadap kerja menjadi pasukan penjualan kita. Reseller dimotivasi dengan berbagai macam strategi dan gaya. Kemudian memberikan materi-materi solutif yang simple untuk bisa dipraktekkan dan bisa berjualan langsung. Materi yang simple ya, mudah diingat, mudah dipraktekkan dan memberikan solusi ke mereka, terutama bagi yang masih gaptek, masih yang pemula, masih yang belum punya akun, misalkan akun Facebook, IG, akun-akun yang lainnya. Nah, itu jangan terlalu kenceng memberikan materi, cukup materi yang simple-simple dan mudah dipraktikkan. Itu reseller nomor 1, dikelompokkan tuh. Sama-sama reseller yang masih level 1. Ada lagi kalau toh level 1 ini sudah dibina, digembleng ya, diedukasi dan lain sebagainya, boleh ditingkatkan ya, buat grup atau kelompok yang mengumpulkan reseller level kedua, level yang lebih senior ini dan lebih ahli. Apa yang perlu kita bekalkan kepada mereka? Beberapa hal. Yang pertama, teknik copywriting.
teknik menulis teks untuk memiliki kekuatan ampuh bisa menawarkan produk kepada orang lain sampai menggugah kesadaran sehingga orang lain itu beli. Itu teknik copywriting. Jadi copywriting itu apa? Sebenarnya copywriting itu adalah sales dalam bentuk teks. Ya, sales dalam bentuk teks. Nah, merangkai teks agar memiliki pengaruh kuat itu nggak sembarangan. Ada ilmunya, ya, storytelling dan lain sebagainya, ada ilmunya itu. Dan kita sampaikan ke mereka, kita ajari, kita edukasi. Selain copywriting, ada lagi yang kedua. Yang kedua itu apa? Yang kedua adalah di sini disebutkan cara jualan di medsos. Jadi disampaikan nih cara-cara jualan di medsos. Misalkan kita prioritaskan mulai dari nomor 1 FB, nomor kedua IG, nomor ketiga misalkan di marketplace dan seterusnya. Nah, itu dia diajarin tentang tekniknya, ya. Jadi kalau nggak diedukasi nggak cepat berpengalaman dan nggak cepat pintar. Kemudian yang ketiga nih, optimasi marketplace, ya. Marketplace yang kita punya itu dioptimalkan dan bagaimana strateginya, caranya diajarin ke pasukan reseller kita yang level nomor 2 ini. Selain itu juga perlu yang keempat, apa itu? Ajari tentang bagaimana paid promotion. Promosi yang sifatnya berbayar. Promosi yang berbayar, entah itu melalui Google Ads atau strategi promosi berbayar melalui Instagram, YouTube, termasuk juga melalui Facebook yang lagi gencar sekarang. Nah, itu dia. Itu harus diajarin tentang strateginya agar tidak boncos, agar tepat sasaran, dan agar bisa menghasilkan closing penjualan. Diajari strategi itu. Kemudian yang kelima, ajarin juga reseller yang level 2 ini tentang membangun database sejak dini. Jadi ditata itu database orang-orang yang menghubungi dia agar bisa menciptakan kualitas database untuk repeat order dan seterusnya. Bahkan ditawarkan menjadi reseller juga sehingga dia bisa naik pangkat nantinya. Nah, yang keenam, diajarin juga tentang personal branding. Bagaimana cara mewujudkan personal branding nama kita agar dipercaya oleh banyak orang, dikenal oleh banyak orang, sehingga orang kalau membutuhkan tentang produk ini bisa menghubungi kita. Itu ada strateginya dan ada caranya. Dan lain sebagainya. Itu beberapa materi hal yang perlu kita ajarkan ke reseller yang level 2. Sekarang ada reseller yang level 3. Dan itu harus dikelompokkan agar tidak tercampur dan mudah kita memanajemennya. Apa itu? Reseller nomor 3 adalah reseller yang sudah tingkat mahir, tingkat profesional. Apa yang harus kita bekali kepada mereka? Yang pertama, paket pelatihan. Jadi kalau ada pelatihan di luar ya dengan mentor yang memang profesional dan mendalam, jangan sungkan-sungkan untuk mengutus salah satu atau beberapa orang reseller kita yang sudah level 3. Itu aset itu bagi kita semuanya dan ini penting untuk dilakukan. Apalagi yang kedua, misalkan kita bisa membangun reseller dengan seoptimal mungkin. Jadi reseller yang sudah level nomor 3 ini ya diupayakan untuk berkemampuan membentuk dan membangun reseller lagi di bawahnya sehingga menebarkan kemanfaatan lebih luas lagi. Seperti itu kawan-kawanku. Kemudian hal yang ketiga juga yang perlu kita bekali kepada reseller level 3 ini adalah SDM development. Ya, SDM development teman-teman. Diajarin juga tentang leadership, pola kepemimpinan. Memimpin, membina, mengarahkan pasukan reseller yang ada di bawahnya sehingga bisa termanfaatkan. Jadi bukan hanya membeo ya, bukan hanya membeo tapi juga berkemampuan kita membentuk para leader yang jago mengajarin orang lain. Itu dia. Dan yang terakhir diajari tentang manajerial. Bagaimana mengatur strategi karyawan yang ada di bawahnya untuk bisa bekerja secara optimal. Jadi harus sudah punya admin ya, harus punya tim packing, misalkan harus punya
orang yang memang berkecimpung di dalam strategi Facebook, menguasai Facebook, punya admin yang khusus tentang marketing IG, Instagram seperti itu. Karena reseller yang level 3 ini kerjanya tidak sendiri, dia mempunyai tim. Nah, itu 3 tingkatan sekaligus apa saja kebutuhan dari 3 tingkatan atau 3 level reseller tersebut. Nah, setelah kita bisa untuk mengatur atau memilah 3 level reseller itu, maka manajerial selanjutnya seperti apa dan bagaimana pola pengelolaan dan pengaturan agar pasukan reseller kita dari 3 level tim bersama itu menjadi sukses. Tonton video kami selanjutnya. Itu saja kawan-kawanku yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembagian tim dan level 3 reseller. Mudah-mudahan bisa bermanfaat berdasarkan buku dari Sukses Reseller yang baru terbit ya, Mei 2021. Tonton video kami yang lain, sesi tentang belajar bisnis online. Dan kalau memang mau menjadi tim pasukan reseller kami, silahkan saja hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera tersebut. Atau bisa kunjungi pojok kanan atas, klik saja akan jumpa dengan bidarasurga.com. Saya ada giveaway pertanyaan, yang bisa jawab bisa dapat hadiah. Sebutkan 1 level tim reseller dan apa yang harus kita bekali kepada mereka. Terima kasih banyak. Jawabannya ditunggu di nomor WhatsApp tersebut. Yang bisa menjawab kami berikan hadiah berupa 1 pohon bidara atau 100 benih bibit bidara. Gratis, hanya bayar ongkirnya saja. Jazakumullah khairan kasiron. Saya tunggu di WhatsApp bagi yang menjawab atau berkenan mengambil giveaway atau yang mau mendaftar menjadi pasukan reseller kami. Kami bergerak dalam bisnis pohon bidara, yaitu pohon yang paling ditakuti oleh jin, racun bagi syaitan. Berbagai macam produk sudah kami buat, dan kami memang sengaja membuka dan mengulurkan tangan bagi yang mau meningkatkan taraf pendapatan finansial bulanan bagi keluarganya tentunya. Oke, cukup. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.